Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Cianus Sudrajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Mahasiswa dari Universitas Surya Kencana, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan keempat, hukum jaminan mengenai gadai. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah seluruh hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang disertakan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utang dan memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemiliknya, penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan. Kemudian ada unsur-unsur gadai. Yang pertama, gadai lahir karena perjanjian penyertaan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Yang kedua, penyerahan itu dapat dilakukan oleh kreditur atau orang lain atas nama debitur. Yang ketiga, barang mengenai objek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh. Yang keempat, kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang. Yang terakhir, gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. Sifat gadai yang pertama ada hak kebendaan, yang kedua ada aksesorir dari perjanjian pokok, yang ketiga tidak dapat dibagi-bagi, yang keempat hak yang didahulukan. Kemudian ada dasar hukum gadai. Yang pertama ada pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata dan sebagainya. Subjek gadai yaitu diatur dalam pasal 1329 KUH Perdata. Objek gadai yaitu meliputi semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan. Hak pemegang gadai yaitu hak gadai yang didefinisikan diberikan sebuah hak atas kebendaan bergerak milik orang lain, yang maksud bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang, dan itulah jaminan yang lebih kuat daripada jaminan yang memilikinya. Hak pemberi gadai yang pertama menerima uang, yang kedua berhak atas barang yang gadai, yang ketiga berhak menurut kepada pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Kewajiban penerima gadai yang pertama menyerahkan barang gadaian kepada penerima gadai, yang kedua membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai, yang ketiga membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadaiannya. Hak penerima gadai yang pertama menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri, yang kedua memperoleh ganti rugi dari pembeli gadai atas biaya penyelamatan objek gadai, yang ketiga menahan benda gadai, yang keempat hak prevensi, yang kelima menjual objek gadai melalui perantara hakim, yang terakhir menguasai objek gadai atas izin hakim jika tidak ada gugatan. Kemudian ada kewajiban penerima gadai. Yang pertama bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga objek gadai. Yang kedua memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual. Yang ketiga bertanggung jawab terhadap hapusnya gadai. Yang pertama utang yang dijaminkan lunas, yang kedua objek gadai musnah, yang ketiga objek gadai dieksekusi, yang keempat memberikan gadai melepaskan hak secara sukarela, yang kelima terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh penerima gadai. Kedudukan gadai pemegang hak gadai lebih kuat kedudukannya daripada pemegang hak fidusia karena objek gadai berada pada penguasaan penerima gadai berbeda dengan objek fidusia tetapi berada pada penguasaan pemberian fidusia. Eksekusi barang gadai. Sebelum eksekusi objek gadai dilaksanakan, penerima gadai telah melakukan peringatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya, akan tetapi debitur tidak melakukan pelunasan. Perbedaan penggadaian konvensional dengan penggadaian syariah. Perbedaan mendasar antara penggadaian konvensional dan penggadaian syariah adalah pendapatan bunga pada penggadaian konvensional dan pendapatan biaya pada penggadaian syariah. Bentuk dan substansi perjanjian gadai. Bentuk, isi, dan syarat perjanjian gadai telah ditentukan oleh perum penggadaian secara sepihak dalam surat bukti kredit perjanjian baku. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.